Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rizky Dio pertama pada mata kuliah kewirausahaan administrasi pendidikan. Seperti biasa, pada hari ini setiap minggunya kita akan mengkaji, membahas serta menganalisis sekaligus dapat memahami materi minggu per minggu, bab per bab tentang kewirausahaan. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari mengenai prinsip, strategi, dan juga berbagai materi yang terkait dengan kewirausahaan. Nah, pada topik kali ini kita akan membahas mengenai etika. Bagaimana sikap atau etika seseorang uh, pengusaha atau yang menjadi wirausahawan dalam menjalankan bisnisnya, atau dalam artian bagaimana etika bisnis dalam menjalankan sebuah usaha bagi seseorang pengusaha atau wirausahaan. Nah, eh, ternyata etika ini juga sangat diperlukan, sangat penting dalam bagi seseorang menjalankan sebuah usaha. Kenapa? Karena dengan dasar etika inilah kita dapat bersikap bagaimana sesuatu yang uh, sebenarnya atau yang sebenarnya kita sikap. Artinya bagaimana sikap kita uh, terhadap sesuatu lingkungan yang ada. Jadi terkadang perbedaan situasi lingkungan, perbedaan masyarakat itu berbeda pula aturan sikap kebiasaannya. Jadi kita sebagai wirausahaan maka harus dapat menyesuaikan dan bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru, sehingga kehadiran kita dapat diterima baik oleh masyarakat. Nah, uh, jika kehadiran kita dapat diterima baik oleh masyarakat, tentu saja usahanya kita buat, yang kita jalankan, maka dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan juga respon baik dari masyarakat. Nah, membahas etika wirausaha ternyata sebenarnya merupakan sebuah kegiatan usaha yang dilakukan dengan kode etik, aturan, norma-norma yang berlaku di suatu masyarakat. Nah, eh, ketika kita akan membuka suatu bisnis yang baru di wilayah manapun, di tempat manapun, di situasi dan kondisi manapun, maka kita harus wajib mempunyai kewajiban untuk dapat mengikuti segala aturan moral yang ada di wilayah tersebut. Misalnya kita tinggal sekarang di Sumatera Barat, maka tentu saja kita harus dapat mengikuti berbagai aturan norma yang berlaku di Sumatera Barat. Nah, ketika kita pindah di daerah Jawa, tentu berbeda pula tata krama norma sikapnya. Maka tentu kita sebagai wirausaha, jika ingin usaha kita maju lancar dan dapat diterima oleh masyarakat, tentu kita harus dapat mengikuti tata norma sikap yang ada di wilayah Jawa tersebut, karena kita tidak bisa menyamakan sikap perilaku kita yang ada di Sumatera Barat dengan sikap kita dengan tata krama kita bawa ke Jawa, karena ada perbedaan suku, ras, serta masa kebiasaan. Jadi kita harus dapat menyesuaikan dan serta bisa beradaptasi. Nah, itulah apa yang dikatakan etika dalam wirausaha. Nah, ternyata etika atau norma digunakan biasanya agar para pengusaha tidak melanggar aturan norma-norma yang berlaku atau aturan-aturan lain yang telah ditetapkan, sehingga usahanya dapat memperoleh simpatik dari berbagai pihak. Nah, ketika kita tidak melanggar aturan, dan efeknya pasti akan memperoleh simpatik. Ternyata keuntungan lain itu kita dapat memperoleh rasa kenyamanan, ada rasa ketentraman,
dan hubungan baik antara kita dengan masyarakat tersebut, karena karena ketika kita memiliki usaha dengan pengusaha yang lain, dengan pelanggan maupun dengan masyarakat sekitar, sehingga kalau kita dapat menjalin sebuah hubungan komunikasi yang baik, maka proses menjalankan usaha dan bisnis kita menjadi lebih lancar, menjadi lebih nyaman, karena ada sebuah etika, tata krama, norma sikap yang mengaturnya. Artinya dengan kita memiliki sebuah sikap, norma dan perilaku tata krama, maka kita akan memiliki rasa kenyamanan bagi diri kita untuk menjalankan bisnisnya, karena ada tata krama, peraturan yang berlaku. Ada yang boleh kita lakukan dan ada yang tidak boleh kita lakukan. Nah, kalau kita coba review lebih jauh mengenai dasar etika, ternyata etika ini berasal dari kata Perancis yang dalam prosesnya itu etik, yang berarti sebuah kartu undangan. Nah, kenapa kartu undangan? Jadi coba kita lihat lebih jauh ya mengenai dasar etika. Kenapa, apa hubungan kaitan antara kartu undangan dengan etika? Nah, ternyata pada masa itu, pada zaman dahulu kala, pada masa kerajaan di Prancis, ternyata kartu undangan ini sangat berkembang pesat pada saat itu. Nah, pada saat itu seseorang raja Prancis nih ingin mengundang para tamu undangan dari berbagai kalangan, raja maupun dari berbagai status sosial, untuk datang ke kerajaannya. Nah, pada saat mengundang tersebut, ternyata raja Prancis melakukan sebuah undangan atau menjadikan sebuah kartu undangan sebagai perantara untuk dapat mengundang tamu-tamu tersebut. Nah, dalam kartu undangan tersebut tercantum berbagai hal persyaratan yang harus dapat dipenuhi bagi seorang tamu undangan yang akan diundang. Nah, dalam kartu undangan tersebut terdapat beberapa peraturan, contohnya dress code bagi tamu, jam berapa datang, jam berapa balik, apa saja kegiatan acaranya yang ada, sehingga acara tersebut dapat terlihat dengan teratur jelas dari awal sampai akhir. Nah, jika ada seseorang tamu undangan yang tidak mengikuti aturan atau peraturan yang telah tercantum di kartu undangan tersebut, nah bagi raja itu ternyata orang tersebut tidak termasuk ke dalam daftar undangan. Kenapa demikian? Karena bagi orang yang telah diundang, pasti dia akan mengikuti segala peraturan, tata cara mengikuti kegiatan tersebut. Jadi jika seseorang tidak mengikuti sesuai aturan, maka dia disebut sebagai seseorang yang tidak diundang dan tidak mempunyai etika, tata krama, norma. Nah, filosofi ini yang menjadi sebuah akar dasar kata etika, aturan-aturan dan tata krama, norma. Aturan yang dimaksud di sini adalah tidak sekedar hanya aturan tertulis saja, melainkan berlaku kemudian didesain setelah itu menjadi sebuah budaya tertentu di wilayah tersebut. Nah, inilah ternyata ini juga ada kaitannya dengan etika dalam wirausaha. Nah, seperti apa etika dalam wirausaha? Mari kita bahas, kita kaji lebih dalam. Apakah pada diri kita ada dasar-dasar etika tersebut, sehingga kita sebagai orang yang baru ingin membuka sebuah usaha dapat memiliki bagaimana seharusnya etika yang harus dimiliki oleh seseorang wirausaha, sehingga kita dapat membedakan
mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Nah, coba kita kaji lebih jauh mengenai pengertian etika. Nah, etika adalah sebuah tata cara berhubungan dengan manusia lain atau dengan kita, dengan seseorang yang lain, dengan lingkungan lain, dengan pengusaha lain, dengan produsen, masyarakat sekitar. Kenapa masyarakat sekitar? Karena masyarakat sekitar memiliki beragam adat dan istiadat yang tidak sama. Jadi setiap mereka memiliki tata krama, aturan dan kebiasaan yang berbeda. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau kita tinggal di Sumatera Barat, maka kita harus dapat mengikuti segala aturan yang ada di Sumatera Barat. Kalau kita tinggal di Jawa, maka kita harus dapat menyesuaikan adat istiadat dan tata krama norma yang telah berlaku di sana. Nah, setiap mengenai aturan itu terkadang nih sebagian orang menganggap itu bertentangan dengan dirinya. Kenapa demikian? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, di tempat A dia boleh melakukan ini, boleh melakukan itu dan ini. Nah, setelah dia pindah ke tempat B, ternyata apa yang dia boleh lakukan di tempat A itu tidak boleh dilakukan di tempat B. Kenapa demikian? Karena inilah terletak perbedaan aturan norma dan tata krama. Nah, di tempat B ternyata itu tidak boleh dilakukan dan harus berkewajiban untuk dapat mengikutinya. Jika tidak, maka akan ada konsekuensi atau sebuah efek yang akan dia dapatkan jika dia melanggar tata krama aturan tersebut. Maka kita sebagai pengusaha harus dapat mengikuti, beradaptasi segala aturan norma yang berlaku agar kita memiliki rasa kenyamanan ketika kita menjalankan usaha kita di lingkungan masyarakat sekitar. Nah, etika disebut sebagai sebuah tindakan apa? Tindakan mengatur bagaimana berlaku atau sikap seseorang dalam berbisnis atau membuka sebuah usaha baru pada kelompok tertentu, pada lingkungan masyarakat tertentu. Nah, tingkah laku atau etika ini harus dapat perlu diatur, karena kalau tidak seperti hewan atau orang suku pedalaman, kan tidak ada tata krama mengatur bagaimana cara bersikapnya sebenarnya kepada orang lain, bagaimana sikap perilaku kita dan kepada orang lebih tua, dewasa dan kepada yang sama besar. Nah, kalau kita tidak ada sebuah dasar etika yang mengatur kehidupan, maka kita sama saja seperti hewan, yang mana siapa yang menang dia yang kuat, siapa kalah ya dia yang mati. Nah, tingkah laku melalui etika ini perlu diatur agar kita tidak melanggar norma-norma yang telah berlaku di lingkungan masyarakat tersebut. Ini bukan berkaitan dengan siapa yang kuat, tetapi berdasarkan bagaimana sikap perilaku yang sebenarnya kita di lingkungan masyarakat tersebut. Sikap dan perilaku seseorang pengusaha atau businessman itu harus wajib dapat mengikuti berbagai norma aturan yang telah berlaku di dalam suatu negara, suatu masyarakat maupun di suatu daerah tertentu. Misalnya kita harus dapat berpenampilan sopan dalam situasi acara tertentu. Maka kita tidak bisa menggunakan pakaian yang seperti celana pendek maupun menggunakan sandal, karena ini dianggap tidak memiliki sebuah etika. Kenapa demikian? Karena tidak mengikuti aturan-aturan yang dress code yang berlaku di acara tersebut. Maka kita jika ingin datang ke acara tersebut, ke lokasi tersebut, maka
kita harus dapat mengikuti berbagai aturan yang berlaku pada daerah tersebut. Nah, kita tidak bisa semau kita, inilah saya harus begini, ini pribadi saya. Tidak bisa kita demikian, karena jika kita datang ke tempat orang, bagaimanapun pribadi kita di tempat lain, maka kita sebaiknya, seharusnya, dan berkewajiban untuk dapat mengikuti bagaimana sikap berlaku ke lokasi daerah yang akan kita tuju. Nah, ini kenapa demikian? Karena supaya menciptakan rasa menyenangkan, kenyamanan. Karena jika itu telah tumbuh, maka kita akan mampu membuat rasa menyenangkan bagi orang lain. Nah, itu adalah semacam norma etika yang mengatur kita dari segi penampilan. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana seharusnya etika dan perilaku seseorang wirausaha dalam menjalankan sebuah bisnisnya. Yang pertama itu, seseorang wirausaha harus memiliki sikap jujur. Artinya jujur dalam berbagai segala hal, baik menjalankan sebuah bisnisnya yang mana kualitasnya A, ya memang A yang telah dikasih info. Kalau bahan usahanya adalah A, ya A yang diberi info, kan bukan bahan usahanya atau kualitas produknya B, tetapi kita kasih tahu kepada pelanggan itu A. Ternyata setelah pelanggan mencoba hasil produksi kita, pasti ada sebuah komplain yang akan diterima. Nah, kita harus dapat bersikap jujur apa adanya terhadap produk yang kita miliki. Yang kedua yaitu harus memiliki sikap bertanggung jawab. Kalau memang misalnya konsumen merasa dirugikan pada suatu produk kita atau masyarakat, maka kita sebagai pengusaha harus bisa menerima dengan baik, dengan lapangan dada komplain dari mereka. Nah, sebagai rasa sikap tanggung jawab kita, maka kita harus menjawab berbagai komplain yang ada di masyarakat atau konsumen tersebut terhadap produk kita. Nah, kapan perlu kita sebagai tanggung jawabnya bisa saja mengganti kerugian yang dialami pada konsumen tersebut. Dan jika memang kalau dapat, jika ada peraturan yang mengatur dalam bisnis kita terkait dengan proses tanggung jawab tersebut, maka kita dapat menjawab atau memberitahukan kalau kerugiannya, kalau cacatnya komplain segini, maka kerugiannya akan kami tanggung segini. Jika rusaknya demikian, maka tanggung jawab yang akan kami berikan adalah demikian. Jadi si konsumen juga merasa senang dan merasa puas, ternyata hasil komplainnya dapat diterima dengan baik oleh si perusahaan, dan si perusahaan juga memberikan layanan terbaik kepada konsumen agar konsumen tersebut dapat menjadi pelanggan terbaiknya, sehingga untuk masa kedepannya bisa menjalin sebuah hubungan komunikasi baik terhadap kemajuan usaha yang dibuat. Nah, yang ketiga itu menepati janji. Artinya seseorang wirausaha harus menepati segala janji yang dia janjikan. Jangan lari dari tanggung jawab dan janji hanya tinggal janji. Yang keempat itu disiplin. Seorang wirausaha harus memiliki sikap disiplin dalam kehidupannya. Kalau datangnya pukul 7, bisa jadi datangnya sebelum pukul 7, atau jika pekerjaannya selesai pukul sekian, maka sebelum jam itu harus dapat diselesaikan. Yang selanjutnya itu tak dengan hukum atau aturan yang berlaku pada suatu daerah tertentu, karena ini wajib kita sebagai wirausaha harus dapat mengikuti segala aturan norma yang berlaku agar kita dalam menjalankan wirausaha kita menjadi lebih nyaman
lebih leluasa dan sehingga dapat menarik simpati oleh masyarakat, dan pada akhirnya kita dapat dengan lancar menjalankan usaha kita. Eh, Mau membantu masyarakat sekitar karena bisa saja ada efek terhadap usaha yang kita buat. Contoh, kita membuka sebuah usaha di sebuah daerah yang mana ketika kita membuka usaha ternyata lahan di sana kita pakai untuk dijadikan sebagai tempat kita menjalankan sebuah usaha. Nah, ternyata usaha yang kita bangun di daerah tersebut maju dan berkembang dengan sangat pesat. Maka sebagai rasa sikap sosial kita harus dapat harus bisa membantu masyarakat sekitar. Bisa saja dengan memberi bantuan uh, pekerjaan kepada mereka sehingga mereka juga mendapatkan penghasilan, kita juga mendapatkan keuntungan, mereka senang dan kita pun bahagia. Nah, selanjutnya itu komitmen dalam segala hal atau dalam segala sesuatu yang kita ucapkan, yang kita buat. Misalnya dalam segi aturan, hukum, mainan serta perjanjian yang kita buat dalam menjalankan sebuah usaha. Dan yang terakhir itu menghormati orang lain, karena kita bagaimanapun kita tidak tahu kedepannya seperti apa. Karena untuk itu kita harus memiliki sikap menghormati dan menghargai orang lain. Tujuan dan manfaat etika ternyata ada dalam kita menjalankan sebuah bisnis kita, yang mana tujuan etika itu seharusnya sejalan dengan tujuan perusahaan kita dan usaha kita. Nah, kalau manfaat itu dalam perusahaan kita itu dapat memberikan sebuah manfaat seperti persahabatan dalam pergaulan, menyenangkan orang lain, membujuk pelanggan untuk dapat membeli produk kita, dan bisa kita mempertahankan pelanggan tersebut menjadi pelanggan terbaik kita. Nah, setelah itu kita dapat menjalin sebuah membina dan menjalin sebuah hubungan baik dengan siapapun, dengan customer, pelanggan, produsen, maupun dengan masyarakat sekitar. Kenapa? Karena dengan melalui kode etik ini setiap orang akan menyadari bahwa akan pentingnya sebuah etika dalam menjalankan sebuah bisnisnya. Karena dengan itu kita memiliki sebuah komitmen yang baik, jujur dalam berbisnis, sehingga produk yang kita jual sesuai dengan tanggapan atau respon dari masyarakat. Nah, sehingga kita dapat bersahabat dengan masyarakat dan juga adalah kesenangan bagi diri kita dalam menjalankan sebuah usaha tersebut. Di sisi lain, pelanggan juga merasa puas terhadap produk yang kita berikan. Maka dengan ini pelanggan secara otomatis itu akan bertambah pelanggan, dan pelanggan yang baru akan bertambah. Setelah bertambah akan menjadi bertahan, setelah bertahan akan menjadi sebuah pelanggan yang setia terhadap produk kita. Nah, ini bisa menjadi sebuah untung kita dari segi material. Kalau dari segi sosial itu kita memiliki sebuah sikap sosial yang baik kepada masyarakat, sehingga masyarakat juga memiliki simpati terhadap produk kita. Ini perlu kita jaga agar kita bisa lancar dalam menjalankan sebuah usaha kita yang akan kita buat di daerah tempat tersebut. Karena kalau ada sebuah kritikan terhadap produk kita dan itu tidak kita tanggapi dengan cepat, maka itu akan berpengaruh terhadap usaha yang kita jalankan. Bisa saja dari berkembang, bisa saja turun pendapatan kita pada usaha yang kita jalankan. Nah, berbicara mengenai etika, maka termasuk etika dalam berbisnis dan berwirausaha. Ini akan terkait dengan sikap dan perilaku si wirausahawan
sikap dan perilaku pengusaha dan karyawan, yang mana ini kan merupakan bagian terpenting kita dalam sebuah etika berwirausaha kepada pelanggan, kepada customer terbaik kita. Nah, sikap dan perilaku yang dimaksud di sini adalah sikap jujur dalam bertindak, rajin, tepat waktu, tidak malas-malasan, murah tersenyum, karena ini akan menjadi sebuah emosi yang menarik tersendiri bagi pelanggan terbaik kita. Dengan ramah maka tentu orang akan semakin lebih dekat, dan juga pelanggan akan merasa bahagia ketika berada di dekat kita. Pandai bergaul serta fleksibel, suka menolong dan bertanggung jawab terhadap kegiatan usaha yang kita jalankan, dengan tetap memberikan senyuman terbaik kita ketika orang tersebut datang kepada kita untuk membeli produk kita, maupun ketika ada komplain-komplain yang masuk, kita harus dapat menanganinya dengan baik, ramah, dan memberikan senyum terbaik kita untuk dapat melayani bagaimana para konsumen ini dapat kita tangani dengan baik sesuai dengan aturan yang kita buat. Nah, ternyata ada sebuah ciri-ciri atau tanda-tanda seseorang wirausaha berhasil itu. Yang pertama itu memiliki visi dan misi serta tujuan yang jelas. Artinya seseorang wirausaha harus bisa memiliki pandangan jauh ke depan, bukan pada saat sekarang. Nah, pandangan jauh ke depan tersebutlah yang dinamakan memiliki sebuah visinya apa yang ingin dicapai, dan misi tersebut bagaimana mencapai sebuah tujuan yang telah dia tetapkan, dan serta tujuan yang jelas. Itu yang pertama, ciri-ciri seorang wirausaha yang berhasil. Jadi harus dapat memiliki visi misi tujuan yang jelas. Yang kedua itu memiliki inisiatif. Artinya seseorang wirausaha itu tidak menunggu datang sebuah ide tersebut dari orang lain, melainkan dia harus bisa menggali berbagai macam informasi yang bisa mendukung dalam dia menjalankan sebuah usaha ini. Contoh saja, kita dalam sebuah perkuliahan, kita sebagai mahasiswa tuh tidak hanya menunggu sumber dari dosen saja, atau sumber yang telah ditentukan oleh dosen saja dalam menjalankan sebuah tugas kita. Maka kita harus bisa menggali atau mencari berbagai macam sumbernya ada, bagaimana supaya tugas kita ini sesempurna mungkin sesuai harapan yang kita inginkan, dan juga sesuai nilai yang kita mau. Dan jadi jika dosen meminta satu sumber, maka kita bisa mencari 2, 5 atau dan banyak macam sumber, supaya bagaimana tugas kita buat itu tidak hanya sekedar buat tugas saja, melainkan ada ilmu yang kita dapatkan setelah kita membuat tugas tersebut. Dan yang ketiga itu mempunyai orientasi atas prestasi. Ini berbeda dengan kerja. Misalnya ada tugas yaitu membuat sebuah tugas analisis dari dosen. Nah, terhadap tugasan yang diberikan, maka ini akan berbeda dengan orang yang mengerjakan sesuai aturan tertentu dengan apa yang dia buat. Artinya seperti yang saya jelaskan tadi, dosen meminta satu sumber, kita memberikan 5, 6, 7. Maka ini kan dia ingin membuat tugas ini bukan hanya sekedar kewajiban, melainkan dijadikan sebagai pelajaran bagaimana dia memahami, mencari berbagai kekayaan ilmu pengetahuan dia, sehingga ilmu pengetahuan dia bertambah, pengalaman dia juga dapatkan, dan tugas dapat terselesaikan, dan nilainya dapat dia impikan. Yang keempat itu berani menanggung risiko, karena dari risiko itulah kita dapat belajar dan tumbuh menjadi lebih baik dan lebih kuat. Suatu usaha, ada sebuah iklan yang mengatakan bahwa tidak kotor tidak belajar. Jadi janganlah ini sampai kita putar balikan menjadi
daripada kotor, mending tidak kita lakukan. Padahal dari kotor tersebut kita belajar arti penting sebuah kebersihan. Dari sakit kita menjadi tahu bagaimana arti penting sebuah kesehatan. Jadi seseorang dalam menjalankan wirausaha harus dapat menanggung segala resikonya ada, karena itu adalah menjadi konsekuensinya kita dalam menjalankan sebuah usaha kita. Yang kelima itu memiliki jiwa pekerja keras. Ini sudah jelas karena kalau untuk menjadi orang hebat itu tentu saja harus memiliki sikap semangat, spirit kerja keras. Bagaimana usaha kita yang menjalankan dapat berjalan, impian kita dapat tercapai, serta cita-cita kita dapat digapai sesuai yang kita harapkan. Nah, saya analogikan seperti ini. Misalnya kita atau ada seseorang yang dia ingin mencapai sebuah puncak dari gedung dengan pelaksananya tanpa menggunakan lift. Nah, di sini kita akan bisa lihat apakah kita jika ingin mencapai puncak apakah bisa santai dalam hal ini. Mungkin ada 3 kemungkinan yang terjadi dalam hal ini. Yang pertama, bagi orang yang tidak mau mencoba pasti akan lelah duluan dan tidak mau mengambil sebuah risiko, maka tentu saja dia pasti selamanya akan berada di lantai 1 saja. Nah, kemungkinan yang kedua, dia mungkin akan mencobanya daripada tidak, maka orang ini akan membiarkan seperti airnya mengalir. Itu yang penting diusahakan dulu daripada tidak. Mungkin dia sampai ke puncak melainkan dengan waktu yang lama. Dan yang ketiga yaitu orang yang langsung mencobanya tanpa pikir panjang dan sehingga orang yang memiliki jiwa bekerja keras, maka orang ini akan sampai pada puncak dengan keadaan sesak nafas, berani banyak berkeringat, berani lelah, tetapi pada akhirnya dia akan mendapatkan sebuah keuntungan, sebuah kemenangan di akhir. Biarlah dia bersusah-susah dulu di awal, menjalankan segala kegiatannya di awal dengan susah payah, tetapi pada di akhirnya dia akan mendapatkan sebuah hasil maksimal, sebuah kemenangan akan dia peroleh, sehingga jerih payahnya dapat juga terobati dengan sesuatu yang telah berhasil dia gapai. Yang keenam itu dapat bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dijalankan seperti yang saya jelaskan tadi. Jika ada sebuah komplain dari konsumen, maka kita harus bertanggung jawab. Nah, bentuk tanggung jawab tersebut bisa saja dengan menerima komplain dan menanggapi bagaimana lanjutan dari komplain tersebut, apakah kita ganti atau bagaimana, itu kembali lagi sesuai aturan yang berlaku di perusahaan kita. Yang ketujuh itu komitmen berbagai pihak yang ada, apalagi terhadap customer. Artinya kita harus dapat berkomit terhadap berbagai pihak yang ada sesuai dengan aturan main perjanjian yang telah kita buat. Yang ke-8 itu dapat mengembangkan hubungan dengan berbagai pihak, karena ini wajib kita sebagai pengusaha muda atau pengusaha yang ingin membuka sebuah usaha baru. Artinya orang-orang yang bisa mengembangkan bisnisnya dengan hebat adalah orang-orang yang mampu membina hubungan yang baik dengan pihak manapun. Orang yang memiliki relasi jejaring hubungan dengan banyak pihak, tidak hanya sesama pengusaha, melainkan dengan konsumen, customer, maupun dengan masyarakat. Karena bisa saja dari tingkatan-tingkatan itu seperti konsumen, pengusaha, perusahaan, masyarakat, maupun pengusaha, ini menjadi suatu titik peluang kita dalam menjalankan sebuah bisnis kita. Untuk itu kita sebagai pengusaha harus bisa membina, menjalin hubungan komunikasi yang baik
agar dapat usaha kita berkembang lebih maju lagi. Eh, Membahas mengenai etika, ternyata ada suatu hal yang perlu kita pahami dalam mengembangkan bisnis kita. Meski ini bukan menjadi suatu tujuan tetapi kadang-kadang menjadi sebuah motivasi kita dalam menjalankan sebuah usaha kita. Kalau kita sedikit membaca karya-karya bisnis yang telah maju, maka ini terkait dengan penghargaan. Ingat, dalam konteks penghargaan bisnis, ternyata ada sebuah lembaga yang memberikan penghargaan terhadap perusahaan yang bisa menjalankan bisnisnya dengan baik, dengan maju. Nah, lembaga tersebut bernamakan Ernst & Young. Adalah sebuah lembaga pemberi penghargaan kepada perusahaan maupun perusahaan pribadi terhadap wirausaha yang sukses yang telah dia jalankan. Adapun penghargaan yang diberikan oleh sebuah lembaga ini adalah, yang pertama itu Entrepreneur of the Year atau EOJ, yaitu penghargaan kepada pengusaha terbaik yang diselenggarakan setiap tahunnya. Yang kedua itu Lifetime Achievement Entrepreneur atau LIY, yaitu penghargaan kepada pengusaha yang telah memberikan kontribusi berkesinambungan sepanjang masa kerjanya. Yang ketiga itu Industry and Nursing Entrepreneurs atau UMA, yaitu penghargaan kepada pengusaha yang bergerak dalam bidang otomotif, konsumen dan industri. Yang keempat itu Service Special Award for Corporate Spread, yaitu penghargaan khusus di bidang perbankan serta keuangan dan logistik. Kelima itu Young Entrepreneur atau penghargaan kepada pengusaha yang berusia 40 tahun ke bawah. Keenam itu Special Award for Corporate Spread, yaitu penghargaan kepada pengusaha yang memiliki semangat dalam meningkatkan usahanya. Dan yang terakhir itu Special Award for Corporate Social Responsibility, yaitu penghargaan kepada pengusaha yang mampu memberikan tanggung jawabnya dengan baik kepada masyarakat atau kepada usaha yang telah buat. Nah, mungkin itu saja pembahasan kita pada hari ini. Saya harap ini dapat menjadi sebuah masukan atau menjadi sebuah ilmu pengetahuan bagi kita, bagi saya sendiri maupun bagi Anda yang menonton, sehingga kita dapat menambah sebuah pengetahuan kita apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita ingin membuka bisnis baru, ingin membuka sebuah usaha baru di pada suatu tempat, sehingga ketika kita membukanya kita dapat mengetahui bagaimana cara supaya bisnis yang kita buat itu dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan dapat berjalan lancar, sehingga tumbuh rasa kenyamanan kita ketika menjalankannya. Baiklah, saya Rizky Pratama pamit undur diri. Sampai jumpa. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.